Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada tayangan video yang menurut saya sangat menarik, di mana dalam tayangan video ini Said Gaduh dan rombongannya kembali diusir oleh warga yang selama ini berteriak bahwa apa yang dilakukannya untuk memperjuangkan rakyat. Dan pertanyaannya, rakyat yang mana yang Anda perjuangkan, rakyat yang mana yang Anda bela? Nah, selain diusir oleh warga, seluruh borok yang pernah dilakukan oleh Said Gaduh dan si Tompel Hosinuddin ini dibongkar habis oleh netizen. Dan ada video terakhir yang kemudian bagaimana mengungkap sosok Rocky Gerung yang kehadirannya pada bimbingan teknis yang dilakukan oleh partai PDIP ternyata hanya datang membodohi 3.000 anggota DPRD yang hadir dalam bimbingan teknis tersebut. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Sana kayak kenapa? Ini nggak boleh parkir di sini. Pindah aja. Oke, itu sana. Pindah. Nah, diusir. Pindah aja. Ya. Nggak apa-apa. Mau tertawa takut dosa. Saya demen kalau masuk TV, saya demen. Nggak apa-apa, liput saya. Iya, kalau nggak ngeliput juga nggak apa-apa. Pergi aja, pergi dari sini, pergi ya. Udah pergi dari sini. Hah? Udah, nggak boleh, intinya nggak boleh. Intinya nggak boleh sini. Udah gitu. Saya di sini. Udah, gitu. Intinya nggak boleh. Said Didu bersama rombongan disuruh pulang. Desa Tanjung Burung aja, ya. Saya udah. Warga desa Tanjung Burung. Udah, intinya. Nah, katanya bela rakyat, tapi kok rakyat yang usir. Ayo. Kasihan. Silakan. Emang kenapa nggak boleh? Abang juga nggak apa-apa, pedion saya. Abang pedion saya nggak apa-apa. Pedion saya, ya. Abang nggak apa-apa, pedion saya. Iya, kalau abang mau pedion saya. Itu. Nggak apa-apa, pedion saya situ. Itu. Nggak apa-apa, situ pedion saya nggak apa-apa. No, Said Didu. Silakan, no. Manusia merdeka. Segera viral rekam jejak Said Gaduh. Ini hasil investigasi kami. Bongkar. Memiliki banyak rekam jejak busuk Said Didu dengan sengaja menggunakan fitnah sebagai alat untuk menekan banyak pihak. Seperti provokasi terhadap PIK 2, Said Didu menuduh pengembang membeli tanah dengan seharga 50.000. Investigasi rekam jejak Said Didu. Faktanya, Said Gaduh pada tahun 90-an, bongkar. Said Didu sendiri membeli tanah 10 hektar di Pegadangan Ilir Kronjo dengan harga 2.000 perak per meter. 2.000 Tidak berhenti perak. di situ, Said Didu juga menuduh PIK 2 merampas tanah warga. Tapi ironisnya, tahun 1995 justru Said Didu dengan tega terbukti memanfaatkan mafia tanah dalam kasus dengan Daeng Bado demi memperkaya diri. Bagaimana mungkin dia bisa mengerjai tukang becak ya? Daeng Bado Tukang beca saja dikerjai. Lalu, dia berkoar soal dugaan korupsi di PSN PIK 2. Justru, Said Didu diduga Memang kuat biadab terkait ini dugaan Said korupsi. Gaduh. Pasalnya, Said Didu pernah dilaporkan ke KPK oleh Presiden Gus Dur. Ternyata. Hal ini dikaitkan dengan dirinya tidak pernah melaporkan harta kekayaannya kepada LHKPN selama menjadi pejabat. Hah? Begitu kan? Udah sekarang yang mau ikut demo-demo di belakang dia pulang sekarang. Nah, Ya? yang ikut demo pulang sekarang. Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN, kerap melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah. Namun, sayangnya, kritik-kritik cuman berisi ujaran kebencian. Akibatnya, Said Didu harus memenuhi panggilan penyidik Polresta Tangerang terkait dugaan penyebaran berita hoaks yang menghasut dan menimbulkan kebencian. Bahkan, Said Didu juga diusir oleh warga Tangerang saat ingin melakukan orasi dan Ini menghasut waktu warga Said Didu diusir agar dari membenci Tangerang. pemerintah. Ke kantor aja. Enggak, ke kantor. Jangan cara Bapak kayak gitu mengganggu pekerjaan saya di sini. Ya,
Saya tidak pernah mengganggu siapa-siapa. Jangan sampai ganggu saya tempat kerja. Keluar aja, Pak. Said Didu juga sering dilaporkan ke polisi karena memberikan ujaran kebencian guis dan dikenal menggunakan kekerasan saat menghasut warga. Hal ini terjadi saat Said Didu kerap mengkritik soal PSN PIK 2. Kalau saya lihat justru tindakan Said Didu ini di sini merupakan tindakan premanisme, teman-teman. Kenapa saya bilang itu premanisme? Dia bawa ormas, kita doakan dia semoga menghasut masyarakat agar supaya menghalang-halangi atau merusak bisnis dari PIK 2. Dan saya katakan kepada teman-teman, yang namanya dia mau demo apa segala macam tetek bengek, ya nggak ada penyandang dananya. Saya yakin di belakang Said Didu ini ada yang memberikan support atau istilahnya backingannya, teman-teman. Kritik pemerintah sah aja, tapi kalau jadinya hoax dan pakai kekerasan, ya malu juga. Kelompok yang diduga kuat bagian dari gerombolannya Said Didu kembali membuat ulah di Nih, kembali Said Didu Datang diusir dengan lagi membela dari rakyat. Mereka justru oleh dilarang warga. oleh warga asli yang merasa terganggu oleh provokasi mereka. Bukan membawa solusi, kelompok ini malah menyebarkan narasi fitnah untuk kepentingan politik. Yang lebih parah, Said Didu bahkan menyebut warga asli sebagai preman. Apapun emang kami yang dirugikan masyarakat kami yang akan berjalan di sini, Bu. Betul. Jangan berbicara Banten, jangan berbicara Banten. Bela rakyat Banten. Pernyataan ini menunjukkan Duit. betapa kelompoknya tidak memahami situasi di lapangan. Warga yang setiap hari tinggal di wilayah ini berjuang menjaga tanah dan kehidupan mereka malah dihina oleh orang luar yang hanya datang untuk mencari panggung. Penolakan dari masyarakat asli Tangerang ini bukan yang pertama kali terjadi. Ini adalah bukti bahwa gerombolan Didu CS tidak diterima karena mereka hanya membawa kegaduhan tanpa kontribusi nyata. Said gaduh. Pesisir butuh solusi dan dukungan, bukan provokasi. Jangan biarkan orang-orang yang tidak paham masalah lokal datang dan merusak harmoni demi ambisi politik semata. Ya, kita sudah selesai teman-teman kunjungan di Desa Cipete, kawan-kawan. Jadi tempat ini tidak seperti dinarasikan oleh si Said Didu, teman-teman ya. Ini tembok-tembok yang dikatakan sebagai isolasi. Bagaimana mungkin Anda berkata bahwa ini diisolasi? Coba lihat Transjakarta pembangunannya, guys. Ada pagar-pagar di situ supaya apa? Karena pembangunan di sana, teman-teman, ya harus safety. Ya, kalau ada beko, kemudian anak-anak main di situ, kena beko, itu gimana? Namanya proyek dipagar, Pak. Gak ada Betul. dipagar. Namanya Jadi, proyek pasti dipagar. Pak Didu saya katakan, ya apa yang dinarasikan oleh si Didu ini, teman-teman, saya kira ini Si Didu. sangat tidak benar, teman-teman. Ya, boleh Anda kritik, tapi kritiknya yang konstruktif, teman. Ya, jangan yang nggak masuk akal, gitu loh. Kalau begini saya harus turun tangan. Ya, salam akal sehat. Salam akal sehat. Fritz Alor Boy Gas. Satpam KKP larang ex-HTI yang juga kuasa hukum Said Didu untuk masuk ke dalam KKP. Lihat, ini yang namanya kuasa hukum Pak Said Didu. Katanya membela rakyat, rakyat yang mana? Sebentar. Nah, profilnya katanya dia membela ini rakyat. siapa? Rakyat yang mana? Nah, katanya Guan, lawan Satpam Kementerian Perikanan saja tidak tembus-tembus, apalagi mau lawan apa? Bro, Kasihan. Satpam aja kamu nggak bisa, apalagi lawan Akuang ya. Saya ketawa kamu, bro. Belajar lagi, bro. Dia lawan Satpam aja nggak bisa. Suhu dia pakai jas. Sok mau lawan Aguan. Satpam tidak bisa tembus. Artinya Satpam lebih hebat dari dia. Itu Nah. mengaku mau bilang membela rakyat. Rakyat yang mana, bro? Itu cuma 15 orang atau belasan orang yang pergi demo di kementerian itu yang kamu bangga. Pasukanmu cuma belasan orang. Hah? Bisa andalkan 15 orang itu atau belasan orang itu yang bilang membela rakyat. Rakyat yang mana, bro? Rakyat itu sudah pintar. Makanya rakyat tidak ikut kamu. Kamu sendiri yang mengklaim bela rakyat segala. Kamu mengklaim saja. Nih, Satpam aja tidak mampu. Biarkan kami di sini, kami akan masuk ke KKP. Betul. Betul, Satpam betul, sepakat. Kita dukung Satpam. Hajar Satpam, hajar dia, hajar. Masa kita kompresnya di depan Ancol? Ya biarinlah, terserah lu lah. Usir Satpam, usir. Usir. Wow, si Hosinudin ternyata
dibongkar. Nah, terus aguan Strategi. dicari-cari masalahnya, 9 naga dikorek-korek. Kalian nggak bisa nyentuh itu. Yes. Kita ini sudah puluhan tahun hidup berdampingan dengan mereka-mereka yang bekerja, yang punya kontribusi untuk negara ini. Suka tidak suka. Masyarakat etnis Cina ini punya kontribusi besar di Indonesia. Mereka ada 11 juta di Indonesia. Dari semua orang kaya itu, rata-rata ya memang orang etnis Tionghoa yang ada di atas, termasuk Aguan atau Salim, siapa Prayogo Pangestu dan sebagainya itu. Tapi apa yang mereka berikan kepada Indonesia selain pajak? Ribuan manusia bekerja atas dasar pemikiran mereka membuka usaha. Ya, kita apa yang kita lakukan sekarang? Cuma menghitung kapling sorga saja. Emang udah kalian ajak Aguan reklamasi di surga sana untuk membuat kapling baru? Jadi itu yang harus dipikirkan. Nggak usah sentimen-sentimen kalian bilang Cina dan sebagainya. Kontribusinya besar. Makanya saya bilang kepada sama kawan saya bahwa orang yang ada di surga itu banyak orang Cina. Karena kalau di Islam ada dibilang anfa'uhum linnas itu. Pada orang yang bermanfaat. Ya orang Cina yang bermanfaat sekarang daripada kita. Kita asik ribut soal surga neraka saja. Orang Cina yang ngasih makan kita. Gitu. Ya kan? Aguan punya berapa dia? Karyawannya. Ratusan ribu, jutaan kali. Berapa? Makan 3 kali satu hari. Kalau anak, istri, suami, 3 kali 9 porsi satu hari. Kalikan sekian ratus ribu karyawannya. Kalian yang mana yang bisa ngasih makan seperti itu? Nah, jadi jangan ditarik-tarik ke ranah politik. Jangan seolah-olah itu membuat Indonesia mau kiamat. Banyak masalah-masalah lain yang sebenarnya lebih besar resiko salahnya itu ke depan. Termasuk akhlak kalian. Itu semua kan terjadi karena pejabat yang brengsek. Dari mulai DPR, pejabat, kepala dinas, dan sebagainya. Ya kan? Ya sama seperti yang saya alami di perumahan Delta Sari di Waru ini kan gitu. Ya kan? Ini kan kalau nggak ada peran serta Pemda, ya, BPN dan sebagainya, mana bisa site plan bisa dirubah untuk dijual pasumnya kan gitu. Itu siapa yang ngerjakan itu? Tapi apakah kita mau bekutan ngurusin itu terus gitu? Coba melangkah ke depan, DPR itu berpikir yang baik ke depan, duduk. Mana yang salah diperbaiki, jangan diulangi lagi. Itu kalau bisa. Gitu. Kalau saya berharapnya ya pergantian generasi ini untuk merubah itu. Gen Z, Gen Y ini. Kalau yang udah tua-tua seperti kita ini ya udah akut semua. Yang pikirannya buruk, sampai berasap kupingnya nggak akan bisa selesai. Karena memang sudah akhlaknya udah seperti itu. Bukan frustrasi, tapi harapannya udah tipis. Gitu. Jadi harapan kita kepada anak-anak kita. Sehingga kita jangan meninggalkan legasi buruk, contoh buruk, tauladan buruk pada anak cucu kita. Betul. Supaya mereka ke depan jauh bisa lebih baik daripada kita. Gitu. Matilah dalam keadaan husnul khotimah, jangan su'ul khotimah. Kan udah banyak contoh. Dan satu hal yang kalian harus ingat bahwa semua yang kalian spill di wilayah kebaikan akan balik kepada kalian dalam bentuk kebaikan. Tapi kalau keburukan akan balik kepada kalian dalam bentuk keburukan. Apakah nanti kalian alami pada saat kalian masih hidup atau nanti kepada keturunan kalian. Jadi jangan pikir itu gratisan gitu saja, ya kan? Jadi sadarlah. Jadi nggak usah berdrama, sadarlah. itu. Jangan bikin gaduh terus di negara ini. Itu. Orang semua sudah terbuka sekarang, medsos dan sebagainya sudah begitu luar biasa masyarakat Indonesia. Ya semoga kita diselamatkan dari kemunafikan kita sendiri. Semoga kita bisa husnul khotimah, itu saja. Amin. Diampuni dosa-dosanya, dibaikkan pikirannya sehingga kita masuk ke jalan yang benar kembali. Ya, begitu saja obrolan kita hari ini. Semoga kita tetap dikasih kesehatan lahir batin. Buat kita yang masih menganggap diri kita waras, ya kita jangan keluar dari situ. Dukung semua kebaikan siapapun dia, termasuk sekarang program Pak Prabowo, Gibran, dan selanjutnya. Rocky Gerung potensi racuni PDIP racuni pikiran 3.000 anggota DPRD. Wow, Rocky Gerung. Tingkat provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Ini bisa kita masukkan dalam kategori
ya darurat NKRI. Darurat NKRI. Saya ingin mencoba untuk mengedepankan satu tesis terlebih dahulu. Rocky Gerung racuni pikiran 3.000 anggota DPRD PDIP. Membicarakan peristiwa itu orang biasa, artinya lazim lah ya. Wah, ada peristiwa ini, peristiwa itu, kebakaran ini dan ini ya, ada bencana alam, ada peristiwa kehadiran atau kunjungan kerja si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Itu adalah orang-orang biasa. Nah, tapi ada orang yang kita sebut masuk dalam kategori orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa itu adalah orang yang membicarakan gagasan. Ya. Orang yang menyibukkan dirinya selalu berpikir tentang gagasan-gagasan yang terbaik, tidak peduli apakah pikiran atau gagasan atau opini itu datang dari orang yang dia tidak sukai. Ya. Dia selalu menyukai pikiran, sekalipun itu diproduksi oleh satu pikiran dari orang yang memang mungkin berseberangan dengan dirinya. Ya. Nah, itu orang yang luar biasa. Tapi saya mau bicara dengan apa yang disebut dengan kategori orang yang membicarakan orang itu, ya, Senkot adalah orang yang dungu, ya. Jadi dari hari ke hari hidupnya hanya memproduksi. Padahal Rocky Gerung yang selalu bilang yang berkaitan dungu ke orang lain. Seseorang, ya, orang-orang tertentu, bagaimana, apalagi kalau niatnya memang menjelekkan orang. Ini betul-betul orang yang bukan hanya dungu, tetapi super dungu. Ya, super dungu. Karena apa? Dia menghabiskan hari-harinya mengabaikan potensi terbaik dalam benaknya, dalam pikirannya untuk bisa menciptakan kualitas kehidupan yang jauh lebih baik. Orang yang selalu membicarakan orang akan miskin dengan gagasan, miskin dengan ide, sebab bagaimanapun juga kualitas kehidupan selalu berkaitan dengan kualitas pikiran kita. Nah, baik teman-teman, sobat sekalian, kita akan bicara tentang kualitas bimbingan teknis yang dilakukan oleh PDIP dengan mengundang seorang narasumber yang menurut saya tidak tahu apa kepentingan politiknya, ya, kepentingan edukasinya, ya. Karena kalau kepentingan politiknya, yes, bagaimana menjadikan Rocky Gerung itu adalah tameng, ya, perisai politik, bahkan ya poin-poin politik untuk mempertahankan status politik tertentu, ya. Biarlah anggota PDIP tertentu yang berbicara. Dalam konteks bimbingan teknis yang menurut saya itu adalah bimbingan yang penuh dengan nuansa keracunan, ya, yang bisa membahayakan kemurnian, ya, berpikir para anggota legislatif kita. PDIP perlu tahu, ya, bahwa mereka ke-3.000 anggota legislatif itu bukanlah persoalan pilihan partai, ya. Itu pilihan rakyat yang bisa jadi di dalam itu adalah mayoritas adalah orang-orang yang juga mendukung Pak Jokowi, yang dalam narasi-narasi Jokowi, narasi-narasi Rocky Gerung itu benar-benar menghadirkan suatu nuansa kebencian pada Pak Jokowi dan juga pada terah Jokowi. Itu jelas disampaikan di dalam narasi bimbingan teknis tersebut. Ya, perlu diketahui bahwa sekali lagi para pemilih-pemilih itu adalah orang yang memilih karena memang itu anggota legislatifnya itu adalah keluarga betul, mereka, bukan karena partainya. Mereka, ya. Jadi bukan karena Partai Demokrasi termasuk Pak Jokowi kemarin menjadi presiden bukan karena PDI-nya, tapi memang karena memilih, ya, Pak Jokowinya yang dicintai oleh rakyat. Tradisional Kan yang gitu. mengatakan sekali PDIP tetap PDIP, yes, ada juga. Tetapi saya punya keyakinan bahwa mereka yang 3.000 itu bukan dipilih karena partai banteng, tapi karena dia adalah saudara, adik, keluarga, teman, dan seterusnya, ya, warga sekampung, warga sekabupaten, ya, warga satu suku, warga satu agama, dan itu kompleks, ya, belitannya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, cukup komplit apa yang kemudian menjadi konten kali ini. Pertama, bagaimana kemudian sosok Said Didu dan rombongannya yang kembali diusir oleh warga. Itu karena mereka meyakini bahwa Said Gaduh ini tujuannya hanya untuk bahan konten, cari panggung, dan juga membuat kegaduhan di kota Tangerang. Yang kedua, soal bagaimana kemudian si Hosinuddin ini yang notabene sebagai pentolan HTI kemudian dibongkar boroknya dan seluruh keburukan ataupun rekam-rekam jejak yang pernah dilakukan oleh Bang Said Gaduh dan si Tompel Hosinuddin ini juga dibongkar boroknya oleh netizen. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian kehadiran Rocky Gerung dalam bimbingan teknis yang dilakukan oleh PDIP dan
diyakini bahwa ternyata Rocky Gerung kehadirannya hanya membodohi 3.000 lebih anggota DPRD dari partai PDIP. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.